Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Bakti. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai V-belt. V-belt. Yang pertama yaitu pengertian. V-belt merupakan sabuk atau belt yang terbuat dari karet dan mempunyai penampung trapesium, tenunan, teteron, dan semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk V dibelitkan pada alur puli yang berbentuk V pula. Bagian sabuk yang membelit akan mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Nah, V-belt sini memiliki berfungsi. V-belt digunakan untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli yang berputar dengan kecepatan sama atau berbeda. Puli V-belt merupakan salah satu elemen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan daya seperti halnya sproket rantai dan roda gigi. Selanjutnya itu materi penyusun V-belt. Dapat kita lihat yang pertama ini bagian luarnya atau sampul atau tutup. Merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu diregangkan. Yang kedua, badan sabuk atau belt body. Dapat kita lihat di nomor 2 ini. Yang terbuat dari bahan campuran karet khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik, efisiensi transmisi tinggi, serta dapat menjamin tingkat keausan karet yang seminimum mungkin. Yang ketiga, tensile member. Dapat kita lihat yang bulat-bulat di sini, yang di bagian atas, merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu diregangkan. Dan selanjutnya bahan V-belt. Pada gambar di atas adalah contoh bahan dari dua tipe V-belt yang berbeda, yaitu tipe konvensional yang terdapat pada gambar kiri dan juga tipe cock yang terdapat pada gambar kanan. Walaupun berbeda tipe, tapi kedua jenis V-belt tersebut sama bahan-bahannya dan cuma beda di alurnya saja. Bahan V-belt tersebut terdiri dari kanvas atau kampas, kain mota atau terpal yang berfungsi sebagai bahan pengikat struktur karet. Yang kedua, rubber atau karet berfungsi sebagai elastisitas dari V-belt tersebut dan menjaga agar V-belt tidak slip atau tidak tergelincir. Yang ketiga, cord atau kawat pengikat berfungsi sebagai penguat agar V-belt tidak gampang putus. Selanjutnya, jenis dan tipe V-belt. V-belt dari beberapa tipe digunakan sesuai kebutuhan tipe yang tersedia A, B, C, D, dan E. Berikut tipe V-belt berdasarkan bentuk dan kegunaan. Tipe standar ditandai huruf A, B, C, D, dan E. Dapat kita lihat di sini tipe standar ini tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe E. Yang setiap tipenya berbeda ukurannya. Selanjutnya tipe sempit ditandai dengan simbol 3V, 5V, dan 8V. Dapat dilihat di bawahnya contohnya 3V belt, V, 5V, dan 8V. Tipe standar dan tipe sempit ini berbeda dari tipe standar. Tipe sempit ini lebarnya lebih kecil, lebih agak meninggi ke atas, sesuai namanya agak menyempit. Dan yang ketiga tipe beban ringan ditandai dengan 3L, 4L, dan 5L. Dan selanjutnya pengaplikasian V-belt. V-belt yang pertama sebagai penerus daya pada mesin-mesin kecepatan tinggi seperti kompresor. Yang kedua sebagai kipas radiator mobil. Yang ketiga pada mesin-mesin pertanian. Yang keempat dapat diaplikasikan pada mesin-mesin industri.
yang kelima pada mesin perkakas, dan yang terakhir pada mesin kertas, mesin tekstil, dan sebagiannya. Selanjutnya contoh-contoh V-belt berdasarkan bentuknya. Pertama di sini wedge V-belt wrap type. Ini merupakan jenis standar pada V-belt berbentuk V seperti ini. Yang kedua classical V-belt raw edge cord type. Dapat kita lihat bawahnya terdapat beberapa potongan terbagi. Yang selanjutnya wedge V-belt raw edge cord type. Hampir mirip dengan yang sebelumnya, tapi ini jaraknya lebih kecil. Selanjutnya classical V-belt wrap type, hampir sama dengan yang wedge V-belt wrap type ini, tetapi ini ukurannya lebih pendek. Selanjutnya classical double V-belt, ini bentuknya memiliki 6 sisi. Yang selanjutnya variable speed V-belt. V-belt ini ukurannya jauh lebih lebar dari V-belt yang lainnya. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan. Kelebihan. V-belt yang pertama, V-belt lebih kompak. Yang kedua, slip kecil dibanding flat belt. Yang ketiga, operasi lebih tenang. Yang keempat, mampu meredam kejutan saat start. Putaran poros dapat dalam 2 arah dan posisi kedua poros dapat sembarang. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk jarak poros yang panjang. Yang kedua, umur lebih pendek. Yang ketiga, konstruksi puli lebih kompleks dibanding puli dengan flat belt. Selanjutnya, perhitungan V-belt. Di bawah ini merupakan perhitungan untuk mencari pitch diameter puli dan kecepatan angular yang akan dikehendaki dengan rumus berikut. Dapat kita lihat ini omega 1 per omega 2 sama dengan D2 per D1. Omega 1 sebagai kecepatan puli 1, omega 2 sebagai kecepatan puli 2, D1 sebagai diameter puli 1, dan D2 sebagai diameter puli 2. Selanjutnya perhitungan untuk mencari panjang belting yang akan dipasang adalah L atau panjang sama dengan 2C ditambah 1,57 dalam kurung D1 ditambah D2 tutup kurung ditambah D2 min D1 pangkat 2 per 4 dikali C. L merupakan panjang V-belt dalam meter, C merupakan jarak antar poros dalam meter, D1 pitch diameter puli 1, dan D2 pitch diameter puli 2. Nah, di sini terdapat cara kerja V-belt pada motor matic. Nah, dapat kita lihat pada bagian puli berada pada posisi diameter dalam yang kecil, dan bagian puli belakang pada posisi luar terdapat diameter yang lebih besar. Hal tersebut memberikan perbandingan putaran yang menyebabkan roda belakang mudah berputar. Semakin gas dipuntir atau tenaga mesin makin besar, maka puli depan akan membuat V-belt semakin mengembang lebar dan posisi V-belt pada puli belakang akan mengecil. V-belt juga bisa gagal jika pemakaian mencapai stadium lanjut dan kendaraan tidak akan dapat berjalan. Ya, sekian penjelasan materi V-belt dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.